Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mendengar hal perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita merenungkan bahwa Allah itu mendidik hati manusia itu bukan dengan cara menghukum, tapi Allah mendidik manusia dengan cara kasih. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Ia mendidik hati perempuan ini dengan kasih, sehingga perempuan ini menyadari bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia, dan Allah itu tidak menghukum manusia. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Maka dari itu, dalam persiapan kita menjelang perayaan Paskah, mari kita semakin menyadari bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Allah tidak menghukum kita, tapi Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk semakin memperbarui diri. Dengan sapaan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus, diharapkan kita semakin menyadari bahwa kita pun juga diundang untuk senantiasa memiliki kasih itu kepada sesama kita. Maka dari itu, ketika kita bertobat, ketika kita menerima sakramen tobat, kita bukan lagi menerima sakramen tobat karena kita takut akan hukuman Allah, tapi kita mau menerima sakramen tobat karena kita sungguh mencintai Allah, karena kita mau memperbarui relasi kita dengan Allah dan sesama. Maka dari itu, dalam perayaan Ekaristi ini kita menyadari bahwa Allah itu mendidik manusia dengan kasih sampai ia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya. Dan itulah yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Semoga melalui rahmat
Ekaristi yang akan kita terima ini, kita semakin dikuatkan dan kita semakin menyadari kasih Allah dalam hidup kita, dan kita pun dimampukan untuk juga mau mengampuni sesama kita dan mau mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.